Ketua DPRD Kampar, Rizal Rahim. Hari ini kita langsung survei ke lokasi beliau saat ini yang sudah mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik di salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di Kabupaten Kampar, yaitu pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Kita akan bicara dengan Bapak ini apa kegiatan beliau pasca sudah tidak lagi duduk sebagai seorang legislator. Ya, Pak Safrizal, selamat sore, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah tidak menjadi anggota DPRD lagi. Kita lihat ini sudah menjadi ternama saat ini Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah itu. Memang sudah betul-betul berhentikah di politik ini Pak? Sehingga sudah menjadi tenaga pendidik gitu. Berhenti di politik itu tidak mungkin, karena dalam kehidupan sehari-hari politik itu tidak bisa lepas dari kita. Tapi kalau pengabdian di bidang politik praktis untuk saat ini sepertinya jedah dulu. Jedah dulu, kita mau mengabdi di bidang lain, bidang pendidikan, karena ini lebih konkret. Setelah saya memang tidak lagi di DPR, saya mengabdikan diri di sini, dan memang biar yang lain kader-kader lain juga tampil gitu. Karena saya 3 periode di DPR dari tahun 99 sampai dengan 2014. Jadi 3 periode 99 2004, 2004 2009, 2009 2014. Ya, jadi saya kira tuh kader-kader lain kita beri lalu lah untuk berkiprah juga. Jadi memberikan kesempatan untuk kader lain untuk mengikuti jejak seorang Rizal Rahim gitu. Ya. Ini sekolah Pak cukup megah dan salah satu sekolah yang sangat terkenal di Kabupaten Kampar, Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kabupaten Kampar gitu Pak. Jebolan dari sekolah ini tentunya anak-anak yang berkualitas Pak. Kita lihat saat ini mereka ada tamatan dari luar negeri. Contohnya anggota DPR di Provinsi Riau Sahel Aidi Ma'azat gitu. Ya. Apa sih yang menjadi visi membangun SDM dari anak-anak muda Kabupaten Kampar pesantren ini? Sederhana saja sebenarnya. Kita meneruskan perjuangan pendiri pondok almarhum Buya Haji Baktiar Daud, bahwa lulusan di sini adalah lulusan yang berimtak dan menguasai teknologi dan bisa bersaing di tingkat internasional. Sehingga setiap tahun pondok ini melahirkan santri-santri yang bisa bersaing di luar negeri, Di dunia internasional gitu. internasional, misalnya di Kairo, Mesir. Kalau di Mesir itu lebih 30 orang alumni kita ada di sana. Jadi tiap tahun ada. Dan sekarang berkembang lagi dia, tidak hanya di Mesir, tidak hanya Kairo. Dalam waktu dekat ini kita akan melepaskan, kemarin sudah kita lepas. Kita akan anak-anak akan berangkat ke Kairo, ke Sudan, ke Turki, ke Aljazair, artinya ke Timur Tengah dan Eropa. Eropa ya. Eropa ada juga di sana. Ada Aljazair, Belarusia, Tunisia, mereka akan berangkat. Ya tentunya Eropa itu Pak, itu mereka bergerak di bidang pengetahuan alam gitu, bukan agama gitu ya? Tidak hanya semata-mata agama. Misalnya di Turki sama Sudan, anak-anak kita yang untuk ilmu sana di kedokteran dan hubungan internasional, HI diambil dan kedokteran. Di daerah-daerah lain di Eropa, mereka juga mengambil ilmu pengetahuan, dan kami berharap anak-anak tahun-tahun depan mereka bisa menerobos misalnya ke Amerika, ke Australia, ke Belanda, gitu. Karena setiap tahun berkembang terus anak-anak di sini. Berarti jebolan ini bukan di bidang agama saja, Ya. sains, teknologi, tentunya dilandaskan oleh iman dan takwa gitu Pak. Ya, dan saya juga salut untuk apresiasi kepada anak-anak ini. Ternyata mereka yang sekolah di sini, ini kan Kabupaten Kampar Riau, Iya. bukan di ibu kota mereka. Tapi ketika mereka bersaing di luar negeri, nilainya bagus-bagus. Kalau di Kairo tuh ada yang Zaid Zidan, Mumtaz gitu kan. Kalau kita ada Komlot itu, mereka bisa bersaing di sana, nilai-nilai tinggi gitu. Karena itu kan mereka harus menguasai budaya, harus menguasai bahasa. Itu bukan pekerjaan mudah. Menguasai bahasa, misalnya ke Rusia mereka, ke Belarusia, ke Aljazair, bahasanya kan berbeda nih. Tapi mereka bisa menyesuaikan diri. Tentunya itu adalah jebolan dari Islamic Center. Seperti apa materi-materi yang diberikan kepada mereka ini Pak, sehingga mereka bisa bersaing di dunia internasional?
sebenarnya materinya sama aja dengan yang lain, tapi ada memang pelajaran-pelajaran yang di luar umum, mobil khususnya ya, gitu. agama misalnya. Saya kira modal agama itu menjadi sesuatu nilai yang plus bagi mereka. Tambah lagi kemandirian mereka di sini. Mereka punya mental, mereka punya etikat baik, semangat yang tinggi untuk belajar. Itu modal bagi mereka. Sehingga kan kalau misalnya mereka masuk ke negara manapun, kalau memang ada keinginan kuat untuk belajar, tidak ada masalah. Paling 6 bulan bisa kan itu. Bahasanya, kemudian budayanya, 6 bulan selesai. Kebetulan dari Islam Center kita Ya udah puluhan mereka yang berangkat ke luar negeri. Pokok tahun ini 11 orang mereka kembali. Padahal ini sekolah-sekolah. bangunan yang kayaknya sudah masih membanggakan arsitektur model sekolah lama. Ya, karena sekolah ini kan dibangun tahun 1985 gitu Pak. Itu dibangunnya sekolah ini Pak. Seperti apa ini Pak? Awal mulanya sekolah ini ada. Tidak sama seperti ini dong. Bangunannya saja saya masih ingat. Bangunannya saja itu masih kayu Kayu Pak ya. papan. Ada juga yang semi permanen. Paling tinggi semi permanen dan paling banyak itu papan. Tapi ketika sekolah ini sudah bernaung di bawah yayasan, sudah kita bentuk yayasan, maka yayasan bekerja maksimal dan alhamdulillah seperti ini. Kita bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah lain. Tapi kita tidak kalah bersaing. Dan kita berterima kasih banyak kepada masyarakat yang telah berpartisipasi, termasuk juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan-bantuan kepada kita, baik itu bangunan maupun program-program. Ya, itu adalah sosok Safrizal Rahim saat ini sebagai nahkoda dari Pondok Pesantren Islam Center. Nyaman nggak posisi Safrizal Rahim saat ini yang latar belakangnya seorang politikus sehingga menjadi saat ini seorang akademisi dan ada pendidik gitu? Nyaman. Artinya Mungkin lebih nyaman daripada menjadi politisi. Karena di sini kita betul mengabdikan diri di dunia pendidikan dan kita bisa langsung, misalnya 6 tahun kita sudah bisa melihat hasil daripada apa yang kita lakukan. 6 tahun itu kita lihat anak-anak keberhasilannya, karena setiap tahun hari-hari ke hari mereka kan kita ikuti perkembangan terus. Dan saya tinggal di sini sebagai ketua yayasan di pondok ini. Saya tinggal di sini karena kita punya 2 jenjang pendidikan, sanawiyah dan aliyah. Ini santrinya lebih kurang 850 orang, terdiri dari berbagai daerah di Riau ini. Ada dari Batam, ada Rohil, bahkan dari Sumbar juga ada. Ya,